Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jenny Garden. Kali ini kita akan membahas bagaimana perlakuan pada tanaman anggur setelah kita lakukan pemangkasan. Lebih tepatnya sekitar seminggu atau 2 minggu atau bahkan 3 minggu setelah kita lakukan pemangkasan. Ada beberapa hal yang kita lakukan setelah pemangkasan, yaitu kita memerlukan pemberian nutrisi tambahan pada tanaman anggur setelah kita lakukan pemangkasan sekitar 1 minggu sampai 3 minggu. Jadi nutrisi tambahan ini, kalau info dari Ibu Badariah, itu menggunakan Sugar Express. Kalau kita lihat dari diskusi antara Om Eki dan Om Joy dengan Ibu Badariah, itu bisa teman-teman lihat videonya. Itu menggunakan Sugar Express. Kita akan cari persamaannya di Indonesia dengan menggunakan yang komposisinya yang hampir sama. Sugar Express itu ada komposisinya yaitu dari seaweed atau kita bilang rumput laut. Untuk modelnya yang kita pakai yaitu yang pertama Bush Bloom. Yang kedua kita pakai namanya Nutriplant. Ini Bush Bloom dengan Nutriplant komposisinya hampir sama, cuman ada perbedaan antara Bush Bloom dengan Nutriplant, yaitu pada Bush Bloom ada hormon gibberellin dan beberapa asam amino lainnya. Kalau untuk Nutriplant sih, kalau kita lihat dari komposisinya tidak ada hormonnya. Lebih jelasnya nanti saya lihatkan apa isi perbedaan antara Bush Bloom dengan Nutriplant. Oke, yang pertama yang kita lihat untuk Bush Bloom, ini isinya satu kemasan ini 100 gram. Bush Bloom Organic Seaweed Micronutrient, mengandung hormon pertumbuhan, sitokinin dan gibberellin. Jadi ini perbedaannya dengan Nutriplant ya teman-teman ya. Kemudian kandungan lengkap hara mikroorganik, meningkatkan pertumbuhan akar, batang, daun, serta produksi tanaman, meningkatkan pembentukan bunga, biji, serta pembesaran ukuran buah. Nah, ini mungkin fungsi yang keempat ini yang sedang kita lakukan. Kemudian meningkatkan permeabilitas membran tanaman dan melancarkan proses fotosintesis dan transportasi nutrisi tanaman. Ini komposisinya ada sitokinin, itu kinetin, zeatin, ada 17 asam amino, bisa teman-teman lihat sendiri, dan ada senyawa humatnya juga. Kemudian ada para makro dan mikro. Oke, kemudian kita lihat untuk Nutriplant, sama isinya juga 100 gram satu kemasan ini. Ini Nutriplant, nutrisi esensial tanaman organik, meningkatkan pertumbuhan, pembentukan bunga, buah, serta pengisian umbi, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tekanan stres lingkungan, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan permeabilitas membran tanaman, dan melancarkan proses fotosintesis dan transportasi nutrisi tanaman. Jadi ini teman-teman ya, apanya keterangannya, komposisi dari Bush Bloom dan Nutriplant. Oke, kita lanjut nanti untuk aplikasinya. Jadi pemberian Bush Bloom dan Nutriplant ini dilakukan pada saat tunas bud baru mulai sprout. Nanti saya perlihatkan seperti apa tunas bud yang akan kita semprot dengan nutrisi tambahan. Nah, seperti apa model tunas yang baru sprout yang akan kita lakukan penyemprotan itu? Kira-kira seperti ini. Ini baru mulai sprout.
pada tunas-tunas yang seperti ini jadi kalau sudah tunasnya muncul seperti ini adalah masa yang tepat untuk kita lakukan penyemprotan dengan nutrisi tambahan. Oke, untuk dosisnya baik Nutripen ataupun Boost Bloom dosisnya sama, yaitu sekitar 1 gram sampai 2 gram per liter air. Kita campurkan saja, kita coba langsung kita aplikasikan. Nih, airnya sudah saya isi. Kita pakai yang 1 liter aja, karena kemarin sebagian sudah kita lakukan penyemprotan. Karena sebagian kemarin sudah ada pecah yang sudah seprut batnya. Yang kita lakukan sekarang adalah untuk yang bat-bat yang masih ada beberapa yang belum seprut. 1 gram ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau udah biasa kita sudah bisa memperkirakan 1 gramnya itu berapa. Oke, sama Boost Bloomnya juga 1 gram, berarti kalau di total ini 2 gram per liter air. Nah, karena yang mau kita semprot tidak seberapa lagi, jadi kita pakai yang semprotan yang 1 liter saja. Nah, kita kocok supaya lebih larut. Nah, ini langsung saja kita aplikasikan penyemprotannya. Jadi kemarin teman-teman, ini sebenarnya semuanya sama pangkasnya, cuman pertumbuhannya sprutnya ada yang tidak sama, ada yang sudah sprut duluan. Ini sudah sprut duluan, ini semuanya sudah saya semprot karena kemarin yang sprut pertama itu cukup banyak, jadi saya kemarin campurnya 2 literan, pakai yang yang ini. Kalau banyak kita pakai ini aja, karena ini hanya beberapa pohon yang tinggal 2 pot yang belum semprot, dan ada juga ini yang parah-parah beberapa yang belum semprot. Kemudian kita ke tanaman lain yang di bagian sana. Nah, ini juga baru mulai sprut. Nah, ini sebagian sudah sprut, bagian belum. Ini bisa coba kameraman coba bisa dilihat yang ini. Yang contoh yang belum sprut, coba lebih dekat lagi. Nah, yang di belakang telapak tangan ini. Nah, ini yang baru mulai sprut. Sama yang ini. Jadi kita semprot tuh pada masa-masa yang seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian lanjut di sini juga ada lagi yang baru-baru mulai. Nah, ini yang di bawah. Juga ini. Oke. Oke, jadi itu teman-teman yang kita lakukan setelah dilakukan pemangkasan. Jadi momennya itu bisa pada saat seminggu sampai 2 minggu setelah kita lakukan pemangkasan. Karena ini kemarin habis pangkas, kita tidak melakukan
eh, pemberian dormek. Jadi pertumbuhan batnya atau sprut batnya tidak merata. Ada yang sebagian sudah sprut, ada yang sebagian sudah sprut. Jadi akan saya perlihatkan yang sudah sprut, yang sudah keluar bunganya dari hasil kita melakukan penyemprotan nutrisi tambahan. Oke, saya kameramen lihat sini. Nah, yang ini. Oke, kita lihat dulu yang di pot ya teman-teman ya. Ini jenisnya ini red rose. Ini setelah kita lakukan penyemprotan 1 kali kemarin. Nah, kemudian ini jenisnya Tamaki. Yang ini jenisnya Doneski. Sama juga baru mulai muncul bunganya. Oke, kita lihat lagi untuk yang di para-para. Ini yang di para-para. Inilah perbedaannya ya. Yang sudah bunganya sudah cukup lumayan. Ini yang baru. Kemudian ini rata-rata setiap bat yang pecah membawa bunga. Nah, ini yang baru sprut juga. Nah, ini yang udah duluan sprut. Satu tersier ini pecah 3 karena saya potongnya pendek di short. Di ini 1, 2, 3, 4 bat di 4 mata tunas, 4 bat. Jadi 3-nya sudah sprut nih. Jadi 1 mata bat itu ada 2 klaster. Ini 1, 2. Jadi 4 ini yang apa terakhir, paling ujung malah agak telat. Nah, ini juga ada bunganya. Malah yang paling ujung baru sprut. Oke, yang di pot terakhir ini ada jenis Jupiter. Ini pembuahan pertama. Ini rata-rata yang di sini adalah pembuahan pertama semua. Hanya yang pembuahan yang ketiga itu yang pot yang paling depan yang besar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang perlu kita semprot. Ini ada yang ketinggalan berarti nih. Kita semprot. Nih, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Update setelah pemakasan pemberian nutrisi tambahan. Jangan lupa subscribe untuk melihat hasil update berikutnya. Nanti kita akan update untuk bat-bat yang baru sprut, yang baru kita lakukan penyemprotan. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jenny Garden.